Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Obrolan saya kali ini berkisar tentang marketing mix politik. Suasana politik di Indonesia saat ini sudah mulai hangat. Masing-masing kelompok yang mempunyai kubu kekuatan sudah mulai bergerak mencari teman untuk berkoalisi. Mereka sudah mulai menghitung kekuatan kelompok sendiri maupun calon lawan pada saat kampanye nanti. Politik di Indonesia sejak era pemerintahan saat ini telah berubah 180 derajat. Agar pemerintah kuat, semua partai yang ada kursinya di DPR diajak bergabung dalam pemerintahan. Konsekuensi yang dilakukan adalah anggota partai peserta yang ada di DPR harus mendukung pemerintah. Logislah, sistem transaksional merupakan sistem ada budi, ada balas. Marketing mix adalah istilah yang cukup dikenal oleh pelaku bisnis. Sementara marketing mix politik atau bauran pemasaran politik adalah suatu strategi politik dari sudut pandang bisnis yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menawarkan calon presiden dan wakil presiden kepada pemilihnya. Konsep besar dari marketing mix politik adalah memastikan pilihan calon presiden yang tepat di waktu dan tempat yang tepat, juga dengan biaya yang tepat. Marketing mix politik mengandalkan sejumlah unsur kampanye yang dimaksimalkan demi keberhasilan kampanye. Produk politik yang dijagokan untuk menjadi calon presiden adalah apa yang dapat dijual oleh parpol kepada para pemilih. Penting untuk mengetahui apa kebutuhan para pemilih, sehingga pihak parpol dapat memberikan calon presiden yang sesuai dengan keinginan para pemilih, yaitu cerdas, jujur, bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Kondisi saat ini, rakyat dihadapkan terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Susah mencari kerja, susah mencari rezeki, harga-harga melambung, pajak meningkat, pembangunan berbiaya tinggi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kondisi ini akan sangat cocok bila kampanye calon presidennya mengarah untuk perbaikan nasib mereka. Capres atau calon presiden yang memikirkan nasib rakyat adalah capres yang dicari mereka. Tapi dalam prakteknya, capres yang sudah menjadi presiden pada akhirnya meninggalkan kepentingan rakyat. Dia sudah dikelilingi oleh banyak kepentingan. Rakyat terabaikan. Indonesia sudah memiliki 7 presiden. Ada yang doyan kawin. Ada yang pemilihan presidennya berubah, yang dipilih hanya wakil presiden saja.
Ada yang pintar tapi dimusuhi karena tidak sepaham dengan politik yang digantikan. Ada yang tidak mencalonkan justru menjadi presiden. Ada yang hobi jual aset. Ada pengurus partainya yang korupsi, dan sebagainya. Teknologi informasi menjadi sarana kampanye paling murah dengan hasil yang melimpah. Penguasaan teknologi IT menjadi sangat penting bagi tim sukses agar capresnya dikenal secara luas oleh rakyat di seluruh Indonesia. Kampanye calon presiden tidak terlepas dari promosi. Promosi menjadi salah satu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, karena promosi sebenarnya adalah kegiatan kampanye yang secara keseluruhan dilakukan. Tujuan dari promosi ini adalah mengenalkan capres kepada calon pemilih di seluruh wilayah di mana ada pemilihnya, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Meningkatkan daya tarik capres agar calon pemilih bertambah yakin untuk memilihnya. Menanamkan persepsi kepada para pemilih bahwa calon presiden yang diusung adalah yang terbaik. Gunakan cara kampanye yang pas terhadap calon pemilih. Tentunya untuk saat ini pasti digunakan kampanye secara online, dipadukan orasi langsung di lapangan terbuka, di dalam gedung, di radio, TV, dan media lainnya. Bagi yang berafiliasi dengan incumbent, biasanya menggunakan fasilitas negara, walaupun secara lisan dan tulisan tidak boleh. Tapi faktanya saat ini para pejabat yang ingin menjadi presiden menggunakan fasilitas tersebut. Setiap kampanye membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Posisi inilah pentingnya penyandang dana. Ada istilah dari nenek moyang, Jer Basuki Mowo Bio. Artinya, setiap tindakan atau usaha untuk menggapai kesuksesan membutuhkan biaya. Contoh, untuk pergi ke kampus dengan ojek online membutuhkan ongkos. Mau wisuda membutuhkan biaya untuk membeli toga, biaya gedung dan makannya, dan biaya foto wisuda. Apalagi kampanye untuk menjadi presiden sebagai penguasa suatu negara. Kita pasti sudah dapat memprediksikan betapa besarnya biaya tersebut. Perkiraan anggaran yang diperlukan untuk Pilpres tahun 2024 sebesar 110,4 triliun. Tentunya harus diimbangi hasil yang memadai, yaitu presiden terpilih yang sangat baik dan mampu memimpin negara sebesar Indonesia. Sangat mahal biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memilih seorang presiden
dan wakilnya. Hal ini harus dicamkan bagi para pemilih partai dalam mengusung capresnya. Begitu pula dengan para pemilih, perlu memahami bahwa suara Anda dibutuhkan saat Pilpres, tapi setelah itu Anda terabaikan. Realitanya memang seperti itu.